membahas mata kuliah Ulumul Hadis episode ke-12, membahas tentang berbagai metode memahami hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Secara garis besar, ada dua metode dalam memahami hadis, yaitu secara lafadz bi'al-lafzi dan makna bi'al-makna, atau sering dikenal tekstual dan kontekstual. Pemahaman secara tekstual atau bil-lafzi yaitu menekankan pada dalil-dalil baik Al-Quran maupun hadis dipahami secara apa adanya. Sedangkan yang kontekstual atau bi'al makna yaitu menekankan pada situasi dan kondisi bagaimana hadis diterapkan. Dalam menanggapi kasus tersebut, Ibnu Hajar al-Asqalani menanggapi bahwa kelompok sahabat yang pertama telah melaksanakan ijtihad untuk melaksanakan sholat asar di perjalanan, karena mereka khawatir waktu sholat asar akan segera berakhir, terutama melihat perjalanan menuju tempat tujuan dalam teks sabda Nabi masih sangat jauh, yaitu penerapan memahami hadis secara kontekstual atau bil makna. Sedangkan sebagian kelompok yang lain memahami pesan Nabi secara zahir tekstual atau bil lafzi, sehingga mereka tetap sholat asar di perkampungan Bani Quraidah meskipun hari sudah malam. Bisa disimpulkan bahwasanya memahami hadis secara tekstual yaitu memahami secara tulisan belaka, tulisan saja. Dalam contoh tersebut, Nabi memerintahkan bahwa sholatlah asar di perkampungan Bani Quraidah, maka sahabat sholat di perkampungan Bani Quraidah walaupun sudah waktu sholat asar sudah selesai. Sedangkan secara kontekstual atau secara bil makna dikaji terlebih dahulu, dikaji menurut kondisi dan situasi. Bila Rasulullah memerintahkan sholat asar di perkampungan Bani Quraidah, hadis tersebut dikaji terlebih dahulu apakah cocok dengan situasi dan kondisi ataukah tidak. Untuk selanjutnya ada metode lain dalam memahami hadis yang akan dipaparkan oleh saudara Fathul Bari. Terima kasih kepada kawan-kawan dan teman-teman semuanya yang memberikan saya kesempatan untuk bisa menjelaskan tentang memahami dalam metode memahami hadis ini. Saya akan menjelaskan terkait metode apa yang akan dijelaskan atau yang akan kita bisa memahami sebuah hadis. Jadi di sini ada 4 yang saya gunakan, ada 4 pemahaman dalam memahami hadis. Yang pertama, metode pemahaman hadis tahlili atau analisis, di mana metode pemahaman hadis ini hadis-hadis Rasulullah dengan memaparkan segala aspek yang terdapat dan yang terkandung di dalam hadis dipahami secara menerangkan serta makna-maknanya tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan pensyarah yang memahami hadis-hadis tersebut.
Dalam menyajikan penjelasan atau komentar, seorang pensyarah hadis mengikuti sistematika hadis sesuai dengan urutan hadis yang terdapat dalam sebuah kitab hadis yang dikenal dari Al-Kutub Al-Sittah atau kitab hadis lainnya. Nah, untuk ciri-ciri metode tahlili atau analitis ini, yaitu secara umum kitab-kitab syarah yang menggunakan metode tahlili biasanya bentuknya matsur atau riwayat, ra'yu, pemikiran rasional. Syarah yang bentuk masyhur ini ditandai dengan banyaknya dominasi riwayat-riwayat yang datang dari sahabat, tabi'in atau ulama hadis. Sementara syarah yang berbentuk ra'yu atau pemikiran rasional banyak didominasi oleh pemikiran rasional persyarahnya. Untuk metode pemahaman hadis yang kedua, yaitu metode menggunakan ijmali atau global. Pengertian ijmali atau global yaitu menjelaskan atau menerangkan hadis secara ringkas, tapi dapat mempresentasikan makna literasi atau literal hadis dengan bahasa yang mudah dimengerti dan enak dibaca. Ciri-cirinya: penjelasan umum dan sangat ringkas. Pensyarah langsung melakukan penjelasan hadis dari awal sampai akhir tanpa perbandingan dan penetapan judul. Contohnya, dalam kitab syarah hadis Hasyiyah Al-Shindi dipaparkan sebagai berikut: qaulahu bidoa wasittu nailah ila akhirih. Ini kekurangan dan kelebihan dari pakai metode ijmali. Kelebihannya ringkas dan padat, bahasa mudah dipahami. Terus untuk kekurangannya menjadikan petunjuk hadis bersifat parsial. Yang kedua, kekurangannya tidak ada ruang untuk mengemukakan analisis yang memadai. Yang ketiga, metode dengan muqarrin komparatif, yaitu metode memahami hadis dengan cara membandingkan komparatif. Jadi membandingkan antara hadis satu dengan hadis yang lain. Hadis yang memiliki redaksi yang sama atau mirip dalam kasus yang sama, atau memiliki redaksi yang berbeda dalam kasus yang sama. Yang kedua, memahami berbagai pendapat ulama syarah dalam mensyarah hadis. Jadi metode ini dalam memahami hadis tidak hanya membandingkan hadis dengan hadis lain, tetapi juga membandingkan pendapat ulama persyarah dalam mensyarah hadis. Di antara kitab syarah hadis yang menggunakan metode muqarrin ini adalah Sahih Muslim bin Syarh Al-Nawawi karya Imam Nawawi Al-Bantani, Umdah Al-Qori Syarah Sahih Al-Bukhari karya Badr bin Ad-Din Abu Muhammad Mahmud Al-Aini, dan lain-lain sebagainya. Ciri-ciri metode muqarrin yaitu membandingkan analitis, redaksional, dan perbandingan periwayat serta kandungan makna dari masing-masing hadis yang dibandingkan. Yang kedua, membahas perbandingan berbagai hal yang dibicarakan oleh hadis tersebut. Yang ketiga, perbandingan pendapat para pensyarah mencakup ruang lingkup yang sangat luas karena uraiannya membicarakan berbagai aspek, baik menyangkut kandungan makna dari hadis tersebut maupun korelasi atau munasabah antara hadis dengan hadis. Jadi ini sangat
Jadi ciri utama metode ini adalah perbandingan yang mencakup dua sasaran, yakni membandingkan hadis dengan hadis dan pendapat ulama syarah dengan mensyarah hadis, yaitu contohnya di antara kitab yang menggunakan syarah Muqarrin adalah Umdah Al-Qari, Syarh Sahih Al-Bukhari karya Badr Al-Din Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad Al-Aini. Syarah di atas diawali dengan penjelasan pemakaian mufradat atau suku kata, uraian kata, kemiripan redaksi. Jika yang akan diperbandingkan adalah kemiripan redaksi, misalnya, maka langkah yang ditempuh dapat disimpulkan sebagai berikut: mengidentifikasi dan menghimpun hadis yang redaksinya bermiripan. Yang kedua, memperbandingkan antara hadis yang redaksinya mirip tersebut yang membicarakan suatu kasus yang sama atau dua kasus yang berbeda dalam satu redaksi yang sama. Ketiga, menganalisis perbandingan yang terkandung di dalam berbagai redaksi, baik yang mirip ataupun perbedaan itu mengenai konotasi hadis maupun redaksinya, seperti berbeda dalam menggunakan kata dan susunannya dalam hadis dan sebagainya. Yang keempat, memperbandingkan antara berbagai pendapat ulama tentang hadis yang dijadikan objek bahasan. Nah, kelebihan dari hadis menggunakan metode ini yaitu memberikan wawasan dan pemahaman yang relatif lebih luas, maka para pembaca bisa membandingkan dengan metode yang lainnya. Yang kedua, membuka pintu untuk selalu bersikap toleran terhadap pendapat orang lain yang terkadang jauh berbeda. Pemahaman dengan metode Muqarrin sangat berguna bagi mereka yang ingin mengetahui berbagai pendapat tentang sebuah hadis. Nah, kekurangannya yaitu metode ini tidak relevan bagi pembaca tingkat pemula karena pembahasan yang dikemukakan terlalu luas sehingga sulit untuk menentukan pilihan. Dan metode ini tidak dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan. Karena apa? Sosial yang berkembang di tengah masyarakat, karena pensyarah lebih mengedepankan perbandingan daripada pemecahan masalah. Seperti itu. Jadi pemecahan masalah itu diutamakan. Jadi di situ cuma mengedepankan perbandingan komparatif. Ketiga, metode ini terkesan lebih banyak menelusuri pemahaman yang pernah diberikan oleh ulama daripada mengemukakan pendapat baru. Terus untuk metode yang keempat, menggunakan metode maddu'i atau tematis. Metode yang digunakan yaitu memahami hadis dengan cara menghimpun hadis yang membicarakan tentang topik atau permasalahan yang sama, kemudian memahami hadis tersebut secara tematik. Nah, di kalangan ahli tafsir itu diterapkan untuk memahami hadis-hadis Rasulullah secara kontemporer. Yang mengembangkan metode ini yaitu Yusuf Al-Qardawi. Dalam konteks ini ia mengatakan bahwa untuk memahami hadis secara benar, kita harus menghimpun semua hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan satu tema tertentu atau pembahasan tertentu, kemudian mengembalikan kandungan yang mustasyabih kepada yang muham, mengaitkan yang mutlak dengan muqayyad.
dan menafsirkan yang a'am dengan yang khas. Ciri-ciri metode maddu'ai yaitu menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik atau permasalahan tertentu. Yang kedua, memahami makna dari masing-masing hadis. Yang ketiga, memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Contohnya yaitu yang dikemukakan Al-Qardawi di atas berkenaan dengan larangan memakai sarung sampai bawah mata kaki kita ya. Sebagian orang menjadikan hadis ini sebagai dalil keharusan untuk memendekkan pakaian. Padahal menurut Al-Qardawi, jika sejumlah hadis tentang permasalahan ini dikaji, maka akan diketahui maksud hadis tersebut dan dalam konteks apa ia diucapkan. Itu contohnya. Untuk kelebihan dan kekurangannya, pembahasan lebih fokus. Untuk metode pembahasan ini lebih fokus dalam mendalami karena objek pemahaman hanya satu tertentu. Contoh jihad, ya jihad saja. Taharah, ya taharah saja. Babakan pembahasan hadis tentang sholat, ya sholat saja gitu. Metode Maddu'i bisa diterapkan untuk menjawab problematika umat tentang suatu masalah. Jadi dengan yang muqarrin tadi itu lebih enak digunakan metode Maddu'i. Soalnya untuk menjawab problematika dari umat tentang suatu masalah. Yang ketiga, referensi yang lebih luas karena tidak fokus pada satu kitab matan seperti halnya metode-metode sebelumnya. Untuk kekurangannya cuma satu, melahirkan syarah yang berfungsi subjektif jika persyarah tidak proporsional itu adil lah, menempatkan sesuai dengan proporsinya dalam menghimpun hadis. Nah, itu saja untuk kesimpulan materi yang saya bahas hari ini. Dalam memahami suatu hadis harus ada metodenya. Para ulama ini menggunakan 4 metode, yaitu metode tahlili analitis, 2 metode ijmali atau global, metode muqarrin komparatif perbandingan ya, dan metode Maddu'i tematis. Seluruh metode itu mempunyai kelebihan maupun kelemahan masing-masing, yang tentunya hal ini erat kaitannya dengan karakteristik masing-masing metode. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat luas, maka tidak diragukan lagi akan muncul metode-metode maupun pendekatan baru yang memahami hadis, karena hadis merupakan salah satu sumber pokok hukum Islam yang masih digunakan, yaitu setelah Al-Quran. Tidak mungkin lepas dari kajian maupun penelitian. Terima kasih, itu aja yang saya ingin sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami mengenai hadis, memahami hadis. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami mengenai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.